tidak banyak yang harus dilepas, bahwasanya stroke merupakan penyakit yang merupakan gunung salju daripada penyakit-penyakit awal. Orang tidak akan mungkin terkena stroke tanpa penyakit awal. Penyakit awal itu adalah penyakit yang menyebabkan terjadinya stroke. Baik, itu aja yang kemungkinan yang bisa saya berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few minutes later. Dari umur 45 tahun sudah kena stroke, paling puncak-puncaknya di atas 75 tahun. Yang lebih banyak kena adalah perempuan dibandingkan laki-laki. Jadi banyak yang salah juga, orang bilang laki-laki kalau merokok pasti kena stroke, kayak gitu. Enggak, perempuan juga banyak yang kena stroke. Jadi ini fakta-fakta yang beredar. Jadi banyak orang bilang kalau minum alkohol bisa kena stroke, merokok bisa kena stroke. Ini faktanya. Jadi 1 dari 5 kasus stroke itu disebabkan karena obesitas. Jadi orang yang berat badannya berlebih, ada kolesterolnya tinggi, berisiko untuk terkena stroke, apalagi stroke sumbatan. Kemudian merokok ternyata juga berhubungan. 1 dari 10 pasien yang kena stroke di dunia karena sebabnya adalah merokok. Mereka punya riwayat merokok lama, kemudian pada usia tuanya ternyata terkena stroke. Nah, ada juga yang karena konsumsi buah dan sayurnya kurang, dari 1 dari 4 orang, jadi 25%-nya karena konsumsi buah dan sayurnya kurang. Kemudian 1 juta orang menderita stroke tahun 2014 menderita stroke-nya karena konsumsi alkohol yang berlebihan. Yang paling sering 50% lebih pasien stroke pasti ada riwayat hipertensi. Jadi yang kesini makanya selalu dicek tekanan darahnya setiap datang. Karena rata-rata yang punya riwayat darah tinggi, apalagi yang nggak berobat secara teratur, jadi nggak terkontrol, itu risiko untuk kena stroke-nya lebih besar. Mungkin sekarang nggak ada keluhannya, jadi tahunya tekanan darahnya tinggi, tapi nanti 10 tahun kemudian atau waktu usianya 50-60 tahun tiba-tiba kena stroke. Berarti jangan salahkan kenapa dia sakit sekarang, kenapa Tuhan ngasih dia sakit sekarang, tapi karena dia memang nggak berobat hipertensinya secara teratur. Kemudian ada kolesterolnya tinggi, ada LDL-nya tinggi, itu juga termasuk risiko terkena stroke. Kemudian gangguan irama jantung. Jadi yang punya gangguan irama jantung, misalnya jantungnya cepat, nggak beraturan, itu juga berisiko terkena stroke karena nanti akan ada sumber irama jantung yang nggak teratur, itu akan terbentuk gumpalan darah. Nanti gumpalan darahnya kalau masuknya ke pembuluh darah otak akan terjadi sumbatan, otomatis terjadilah stroke. Jadi apa sih tanda-tandanya orang terkena stroke? Jadi hafalkan, segera ke RS, rumah sakit. Ini gambaran dari gerakan masyarakatnya oleh Kementerian Kesehatan. Sudah digalakkan dari tahun 2014, diperbarui di tahun 2018. Jadi yang pertama, se-nya apa? Senyumnya nggak simetris. Jadi dilihat kalau tiba-tiba besok mulutnya tiba-tiba mereng, suruh senyum, coba senyum, tiba-tiba bibir sebelahnya mereng, yang sebelahnya masih bisa ketarik, berarti tanda-tanda kemungkinan terkena stroke. Dilihat lagi gerakan separuh tangannya lemah. Jadi ada yang habis makan terjatuh sendoknya, atau habis bangun tidur tiba-tiba jatuh dari tempat tidur gara-gara kakinya nggak kuat nopal. Berarti ada kelemahan satu sisi tubuh, entah tangannya, entah kakinya, entah kaki dan tangan. Itu adalah salah satu tanda terkena stroke. Jadi harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. A few minutes later. Stroke bisa jadi sakit kepala. Sakit kepalanya dilihat, kalau sakit kepalanya terus menerus selama 1 tahun, bisa karena hipertensinya, bisa karena penyebab lain. Tapi tiba-tiba bangun tidur sakit kepalanya parah sekali, sakit sekali sampai kayak menusuk, perlu dibawa langsung untuk diobatin. Siapa tahu pembuluh darah di otaknya pecah, kemudian dia hilang jari kepalanya, atau tersumbat pembuluh darah di otaknya, akhirnya jari otaknya kesakitan nih, perlu oksigen tambahan. Jadi ngirim sinyalnya itu ngirim tandanya yang kasih sakit, biar orangnya sadar nih, biar kamu tahu kalau kepala ada masalah, makanya itu pasti sakit, makanya muncul sakit kepala. Jadi kalau ada sakit kepala yang tiba-tiba sakit banget, harus dibawa ke rumah sakit. A few minutes later. Nggak dibatasi, tapi kalau sudah tua minimal 30 menit sekali, minimal itu 3-5 kali dalam seminggu. Jadi 2,5 sampai 1,5 sampai 2,5 jam
1 minggu untuk yang di atas 50 tahun. Jadi yang di atas 50 tahun tetap harus beraktivitas fisik. Jadi aktivitas fisiknya bukan kayak menyapu atau bersih-bersih rumah. Biasanya kan kayak gitu, ibu olahraganya apa? Bersih-bersih rumah, nyapu-nyapu. Itu belum termasuk latihan fisik, itu masuknya aktivitas fisik biasa. Latihannya harus teratur. Latihan itu ya olahraga, misalnya jogging atau latihannya jalan kaki keliling komplek kayak gitu. Jadi kalau ditanya olahraga, ibu ada olahraga nggak? Ada. Biasanya rata-rata jawabnya kayak gitu. Aktivitasnya apa? Nyuci, bersih-bersih rumah, ngurus anak. Itu bukan latihan fisik, itu aktivitas harian. Oke, yang D, dietnya harus sehat dan gizi seimbang. Jadi kadar garam dikurangin, kadar kolesterol dikurangin, tapi bukan diberhentikan. Tapi masih perlu kita konsumsinya, cuma dibatasi. I, istirahatnya yang cukup. Jadi tidurnya harus teratur. Gak boleh yang tidurnya kurang dari 4 jam dalam sehari. Apalagi udah tua, minimal 8 jam sehari. Tapi biasanya banyak pikiran, jadi saya nggak susah tidur. Tapi tetap harus diatur. Yang terakhir, pola stres. Jadi jangan terlalu banyak stres. Kalau ada masalah, tolong diomongkan ke keluarga atau orang-orang sekitar, jangan dipendam sendiri. Karena efeknya nanti kemana-mana, susah tidur, tensinya naik, badannya sakit semua. Kalau stres kayak gitu, makanya harus dikelola dengan baik. Kalau yang sudah punya stroke gimana? Harus patuh. P-nya periksa kesehatannya rutin. A-nya mengatasi penyakitnya dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T-nya tetap diet, harus makanannya harus teratur. Harus upayakan kesehatan fisiknya dengan aman. Jadi kalau lumpuh, nggak mungkin juga disuruh lari, nggak mungkin juga disuruh jogging. Tetap diajari untuk gerak pagi, nempuk kaki, angkat kakinya dilatih terus. Jadi nggak dipaksa untuk jogging atau jalan, enggak, dilatih perlahan-lahan. Yang K, hindari rokok, alkohol maupun zat-zat berbahaya lainnya. Jadi yang sudah kena stroke harus mengikuti instruksi patuh. Yang belum kena stroke harus dicegah dengan cerdik tadi. Itu. Nah, jadi itu aja yang bisa disampaikan dari pembaharuan atau update terbaru mengenai cara mencegah dan mengatasi stroke-nya. Gitu. Untuk Bapak Ibu semuanya, Mbak dan Masnya, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Sebelum ditutup dan kita mulai poli. Ada yang masih bingung? Ya, silahkan Pak. Gini Pak, biasanya kita yang orang tua ini Ya. itu kan tadi ada cerdik tadi saat yang terakhir. Cerdik. Itu biasanya kalau malam itu kami sudah merasakan kalau kita tidur jam 9, Ya. nanti bangunnya sekitar jam 12 itu susah lagi tidurnya. Nah, Jadi itu. pagi-pagi. Jadi istirahatnya kurang Pak. Itu yang paling sering masalahnya. Itu yang masalahnya. Dan kira-kira itu sebagai pula dari kita ini yang Jadi muncul keluhan lainnya, tensinya naik tiba-tiba. iya, harusnya naik semua. Iya, makanya. Bapak pasien di polisaraf juga? Iya, Iya. ini sakit Pak. Kita Iya, lihat gitu. sini tadi. Tidurnya bagaimana Bapak ya? Tidurnya ya itu tadi. Kurang dari 4 jam berarti Kurang. makanya. Tadi malam saya tidur jam 9, bangun jam 1. Bangun jam 4 mau tidur lagi. Baru mau tidur sudah pagi. Padahal kita pagi. Iya, benar. Itu masalah Pak yang besar, yang bagi kita yang tua-tua. Rasanya begitu. Iya, jadi itu yang paling sering dikeluhkan oleh bukan cuma yang sudah tua, yang muda pun sekarang banyak yang sudah kayak gitu. Cuma yang mudanya biasanya nggak ngeluh kan, yang tua udah banyak keluhan badan yang lain, ditambah sulit tidur lagi, akhirnya keluhan lain tambah parah. Sakit kepala tambah parah, sakit punggung tambah parah, tensinya tambah naik, macam-macam larinya kemana-mana dari sulit tidurnya. Harusnya kalau udah tua di atas 50 tahun tidurnya itu minimal malah harusnya 8 jam. Kalau masih muda kayak saya minimal 6 jam kayak gitu. Cuma sekarang kan nyampe setengahnya aja susah, 8 jam setengahnya 4 jam aja susah. Makanya itu. Jadi untuk mengakali itu Pak, apakah dibenarkan kalau kami yang sudah tua ini bisa tidur siang? Kalau tidur siang itu kan tambahan. Kalau tidur yang utama itu tidur malam. Karena waktu biologis kita, waktu khusus dari tubuh kita itu diaturnya untuk istirahat malam. Jam 9 sampai jam 5 pagi itu istirahat yang paling ideal. Jadi paling ideal itu jam 11 sampai jam 3 itu harus sudah tidur dalam keadaan terlelap kayak gitu. Cuma sekarang kan masalahnya banyak yang bikin nggak bisa tidurnya, entah stresnya, entah ada yang dipikirkannya, entah penyakitnya kayak gitu. Jadi yang paling bagus sih sleep hygiene. Jadi sekarang banyak digalakkan, disosialisasikan tentang sleep hygiene. Tahu usaha untuk tidur, usaha untuk membantu tidur malam.
Yang paling sering sih, yang paling utama, jangan minum kafein dalam 1 hari penuh kayak gitu. Jadi pagi biarpun Bapak minum kopi enggak, tapi paginya minum ya, masih ada efeknya kayak gitu kan. Nah, jadi kafeinnya dulu dihentikan dulu kafeinnya. Dari kopi, teh, soda-sodaan atau minuman-minuman berkaleng diberhentikan. Pas mau tidur malam atau tidur sorenya, mandi dengan air hangat. Minumlah dengan air hangat atau dengan perasan limau atau perasan dengan madu. Habis itu kalau masih belum ngantuk lagi, coba olahraga kecil waktu malam. Jadi membuat kita lelah sebentar, siapa tahu akan tertidur kayak gitu. Jadi sleep hygiene banyak nih, coba aja Bapak search, cari di Google sleep hygiene, kebersihan tidur, itu banyak banget perintahnya. Apa yang diperbolehkan, apa yang nggak diperbolehkan. Salah satunya tadi, yang kayak saya bilang tadi. Tapi tetap, biasanya kayak gitu pun masih belum mempan. Sampai perlu obat akhirnya ujung-ujungnya. Iya. Bener. Sampai pasien di poli jiwa pun banyak karena susah tidur. Jadi jangan takut kalau susah tidurnya sampai ada efeknya ke gangguan kita sehari-hari, kerja susah, konsentrasi susah, belajar susah, berarti perlu penanganan. Jadi berobatlah ke psikiater, berobatlah ke bagian jiwa. Jangan ditahan-tahan, jangan takut. Kan paradigma sekarang, pandangan orang kalau orang berobat ke bagian jiwa adalah orang sakit jiwa. Enggak. Orang gangguan tidur pun jalannya ke jiwa. Kalau butuh penanganan tetap harus datang. Carilah yang profesional seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Ya silakan Pak. Terima kasih Bapak. Bagaimana Pak usia yang sudah 70 tahun, Ya. tensi tekanan itu berapa? Masih Kenapa Pak? tekanan kita punya 120 atau berapa untuk 70 tahun ke atas, itu berapa yang normalnya? Oh, normalnya. Jadi gini, kalau aturan terbaru sekarang kan kita panduannya ke JNC, jadi JNC Joint National Committee itu yang untuk mengatur tentang jantung, tentang darah tinggi, pokoknya tentang berhubungan dengan kardiovaskular, sistem jantung dan pembuluh darah. Anjuran terbaru tergantung dari usia. Kalau dulu batasnya 60 tahun, sekarang batasnya 70 tahun. Jadi kalau lebih dari 70 tahun dengan riwayat darah tinggi, targetnya di bawah 150 tekanan darah asnya. Kalau di bawah 70 tahun, targetnya di bawah 140 kayak gitu. Jadi kalau misalnya terlalu rendah, kan pasti akan jadi banyak gejala juga, pusing-pusing, badannya lemas. Biasa tekanan darah tinggi tiba-tiba hari ini 120, biasanya lebih lemas daripada biasanya. Jadi kalau usia harus 70 tahun, targetnya 150-an ke bawah. Kalau di bawah 70 tahun, targetnya 140 ke bawah untuk atasnya sistoliknya kayak gitu. Bapak sekarang berapa tekanan darahnya? Belum cek ya? 130. Usianya 70-an lebih. 76. Berarti batasnya pokoknya di bawah 150. Nggak boleh dari 150. Itu target untuk tekanan darah tingginya. Silakan Pak. Tekanannya sudah bagus semuanya, apakah kita tidak usah lagi minum obat ini tekanan? Nah itu juga banyak ditanya. Kalau orang punya penyakit tekanan darah tinggi, tensi tinggi, hipertensi, saya kalau udah tekanan normal, boleh nggak berhenti minum obat? Itu nggak boleh. Minum obatnya harus teratur. Bapak sudah minum obat dengan salah satu macam obat, tekanan darahnya sudah stabil, berhentikan tiba-tiba, nggak minum lagi, nanti tekanan darahnya akan naik lagi. Untuk menstabilkannya susah lagi, kayak dulu lagi bertahun-tahun pengobatan lagi, 42 obat lagi atau dosisnya dinaikin, malah lebih susah. Jadi kalau udah stabil, dipertahankan tetap stabil. Soalnya kalau diberhentikan tiba-tiba nanti pasti naik lagi, kayak gitu. Jadi kalau orang punya tekanan darah tinggi, berarti berobatnya otomatis minimal seumur hidup. Supaya nggak ada keluhan lain. Nanti kan larinya ke jantung, ke ginjal, ke otak, kayak gitu. Supaya mencegah biar nggak terjadi komplikasi yang lebih berat, kayak gitu. Kalau anak dok, Ya, orang mengencer darah bagaimana? kenapa Pak? Mengencer darah, Obat pengencer darah. Nah, kalau obat pengencer darah itu bagiannya dari bagian saraf. Jadi kalau Bapak sudah pernah terkena stroke atau gejala-gejala stroke, diberikan obat pengencer darah supaya yang pernah terjadi sumbatan di otak itu tidak terjadi lagi. Atau sudah pernah ada sumbatan di jantung, di pembuluh darah lain yang bisa mengarah ke otak, nggak langsung pecah lagi, gumpalannya langsung pecah lagi, jadi nggak sempat menyumbat. Soalnya pembuluh darah di otak itu kecil-kecil, jadi sumbatan yang berapa mili aja, berapa mikro aja sudah bisa menyumbat. Menurut kita kecil pasir di atas sudah bisa menyumbat kayak gitu. Makanya kita mencairkan darahnya supaya tidak pernah terjadi penggumpalan. Nanti kalau kapan berhentinya, silakan konsultasi sama spesialis sarafnya kayak gitu. Jadi kalau habis kena stroke, apalagi stroke sumbatan khususnya harus minum pengencer darah. Bisa dikasih setahunan lebih kan. Begitu. Ada lagi?
Ya, mudah-mudahan sih bisa membantu. Jadi yang belum terkena stroke, ingat cerdik. Yang sudah terkena stroke, ingat patuh. Jadi supaya yang tidak terkena stroke tidak akan terkena stroke di kemudian hari. Yang sudah kena stroke supaya nggak stroke berulang. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Terima kasih.